Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pipi Triana Utami. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu trigonometri bagian kedua. Baik, kita lanjutkan materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Perhatikan grafik atau gambar yang ada pada layar. Di situ ada 0 derajat atau 360 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, kemudian kembali lagi ke 360 derajat. Yang dimaksud dengan kuadran ini adalah pembagian wilayah. Ada kuadran pertama, itu wilayahnya atau daerahnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga, 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat, antara 270 derajat sampai 360 derajat. Coba diperhatikan, untuk kuadran yang pertama, ini ada informasinya semua positif. Artinya, sin, tan, dan cosnya semuanya bernilai positif. Rumusnya, 90 derajat dikurangi theta atau alfa. Kemudian kembali ke kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif hanya sin saja. Jadi untuk cos dan tan nilainya negatif. Rumusnya 180 derajat dikurangi theta. Dan kuadran yang ketiga yang positif hanya tan saja. Artinya sin dan cosnya bernilai negatif. Rumusnya adalah 180 derajat ditambah theta. Dan untuk yang kuadran keempat yang positif hanya cos saja. Rumusnya 360 derajat dikurangi theta. Sebelum mencari nilai sin, cos, dan tan di berbagai kuadran, kita harus tahu dulu ada sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Jadi kalian harus menghafalkan ini di luar kepala ya. Coba perhatikan tabel yang ada di layar. Di situ ada sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Coba lihat untuk sin. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Untuk cos, ini kebalikan dari sin. Itu cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat 0. Kemudian untuk tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat adalah tidak terhingga. Ini harus kalian hafalkan di luar kepala ya. Sebagai contoh, yang pertama, tangan 120 derajat. Kita lihat pada gambar, 120 derajat itu ada di kuadran kedua. Kenapa? Karena ada di rentang antara 90 derajat dan 180 derajat. Di kuadran kedua, yang positif hanya sin saja. Jadi kalau ditanyakan tangan 120 berarti nilai tangannya pasti negatif. Dan rumusnya adalah 180 derajat dikurangi theta. Sehingga nilai tangan 120 derajat adalah negatif tan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sama dengan negatif tan 60 derajat. Kita lihat lagi ke sudut istimewa bahwa nilai tangan 60 derajat adalah akar 3. Sehingga nilainya adalah negatif akar 3. Yang kedua, sinus 210 derajat.
Kita lihat pada gambar, 210 derajat ada di kuadran ketiga, karena ada di rentang antara 180 derajat dan 270 derajat. Di kuadran yang ketiga, yang positif hanya tan saja. Sehingga kalau ditanyakan sin, berarti nilainya pasti negatif. Rumusnya adalah 180 derajat ditambah theta. Kita lihat lagi, sin 210 derajat sama dengan negatif sin 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 210 derajat. Jadi kita lihat ditambah dengan 30 derajat. Jadi sama dengan negatif sin 30 derajat. Kenapa negatif sin 30 derajat? Karena yang kita tambahkan hanya 30 derajat. Negatif sin 30 derajat adalah negatif setengah. Yang ketiga, cos 330 derajat. 330 derajat ada di kuadran keempat karena ada di rentang antara 270 derajat dan 360 derajat. Di kuadran yang keempat, yang positif hanya cos saja. Berarti nilainya sudah positif ya, yang nomor 3. Kemudian rumusnya adalah 360 derajat dikurangi theta. Sehingga kita lihat lagi ke contohnya. Cos 330 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 330 derajat. Sama dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu konversi sudut. Dalam mengkonversi sudut, ada dua buah koordinat yang akan kita konversi, yaitu koordinat kartesius yang berbentuknya x, y, dan juga koordinat kutub yang bentuknya r, theta. Untuk rumusnya, perhatikan yang ada di layar. Untuk mengkonversi atau merubah koordinat kartesius ke kutub, rumusnya adalah r sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Untuk mencari sudut theta, maka kita mencari dengan tangen theta. Jadi tangen theta sama dengan y per x, sehingga theta-nya sama dengan arcus tangen y per x. Untuk mengkonversi atau mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius, rumusnya adalah x sama dengan r dikali cos theta, dan y sama dengan r dikali sin theta. Agar lebih memahami materi konversi sudut kartesius dan kutub, perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, nyatakan koordinat kutub titik A 8,30 derajat ke dalam koordinat kartesius. Coba kita selesaikan. Diketahui titik A-nya yaitu r, theta atau 8,30 derajat. Maka koordinat kartesiusnya adalah x sama dengan r dikali cos theta. Sama dengan r-nya 8 dikali cos theta-nya 30 derajat. Atau 8 dikali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Y sama dengan r dikali sin theta. R-nya 8 dikali sin theta-nya adalah sin 30 derajat. Atau 8 dikali setengah sama dengan 4. Sehingga koordinat kartesius x, y-nya adalah 4 akar 3, 4. Yang nomor 2, nyatakan koordinat kartesius berikut titik B-nya 3,3 akar 3 ke dalam koordinat kutub. Coba kita selesaikan. Diketahui titik B-nya atau x, y-nya adalah 3,3 akar 3. Sehingga koordinat kutubnya adalah, kita cari r-nya dulu. Rumus r adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah untuk 3 akar 3 ini kita kuadratkan masing-masing ya. Jadi 3 kuadrat adalah 9, kemudian akar 3 dikuadratkan adalah 3. Sehingga hasilnya adalah akar 9 ditambah 27 atau akar 36.
Akar 36 adalah 6. Kemudian, tangen theta sama dengan Y per X. Y-nya itu adalah 3 akar 3, X-nya 3. Sehingga 3 akar 3 dibagi 3 adalah akar 3. Sehingga theta-nya adalah arcus dari tangen akar 3. Kita buka kembali, nilai yang akar 3 itu ada di sudut 60 derajat. Sehingga koordinat kartesius X, Y-nya adalah, koordinat kartesius R, theta-nya adalah 6,60 derajat. Materi trigonometri bagian 1 sudah selesai. Bagaimana nih adik-adik? Materinya bisa dipahami tidak? Mudah-mudahan semua yang disampaikan dapat dipahami ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.